Hari ini Jataka yang Bante akan ceritakan ke kalian itu namanya Seriwa Wanija Jataka. Seriwa itu adalah nama sebuah tempat, sebuah kota ya. Seriwa nama kotanya Seriwa. Wanija itu adalah pedagang. Jadi eh, artinya adalah pedagang di kota Seriwa. Seriwa Wanija Jataka. Jadi sebelum Bante menjelaskan tentang ceritanya, Bante ingin menjelaskan tentang kapa. Kapa itu adalah satuan hitungan waktu dalam bahasa Pali. Jadi misalnya kalau kita satu hari, satu bulan, satu tahun, satu abad, ya, seperti itu. Satu dekade, satu abad ya. Nah, kalau di dalam Pali ya ada satu hari, satu bulan, satu tahun. Nah, yang paling lama itu satu kapa namanya. Kapa itu adalah masa yang sangat lama ya. Berapa lama? Nah, itu Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Misalnya ada satu bak besar. Berapa besar? Nah, kemarin kan Bante sudah jelasin tentang yojana ya, satuan ukuran yojana. Kalau kalian masih ingat, paling sedikit satu yojana itu ada berapa? 10,5 kilometer. Terus yang paling panjang adalah 18 kilometer. Nah, kita ambil tengahnya sajalah, katakanlah 15 kilometer ya. Nah, panjangnya bak ini 15 kilometer, satu yojana. Terus tingginya juga 15 yojana. Dalamnya ya, dalam bak ini. Kemudian lebarnya juga satu yojana. Nah, jadi ada kayak seperti sebuah kotak raksasa bak ya. Nah, itu 15 kilometer, 15 kilometer kali 15 kilometer. Nah, bak yang sebesar itu ya, setiap 100 tahun kita masukin satu butir biji sesawi. Nah, kalau kalian tahu apa itu biji sesawi, mungkin kita jarang pakai ya. Terus ibu-ibu di dapur juga mungkin jarang pakai. Tapi kalau di India sering pakai ya, di India, di Sri Lanka. Biji sesawi itu dalam bahasa Inggris disebut sebagai mustard seed. Mustard, mustard, biji mustard. Nah, jadi kalau kita makan burger, makan hotdog, kadang disuguhkan mustard sauce. Nah, itu seperti mayones, seperti saus mayones, tapi pedas rasanya, pedas ya. Nah, warnanya juga kuning seperti mayones itu. Nah, itu dari biji sesawi. Nah, ukurannya sebesar apa? Uh, Kalau kalian tahu biji wijen, nah biji sesawi itu ukurannya setengah dari biji wijen. Ya, biji sesawi namanya. Nah, kalau di Myanmar daun sesawi juga dimakan. Ya, rasanya agak-agak pedas sedikit gitu. Tapi teksturnya seperti daun kailan, agak-agak tebal dan kriuk ya, garing seperti itu. Nah, ini biji sesawi. Nah, setiap 100 tahun kalian bayangkan dimasukkan satu butir biji sesawi. Nah, satu hari setelah waktu yang sangat lama, bak itu akhirnya penuh oleh biji sesawi ini. Nah, kalian bayangkan ada berapa juta, berapa miliar, berapa triliun biji sesawi yang bisa dimasukkan ke bak seukuran 15 km kali 15 kali 15. Jadi dan kali 100 tahun lagi. Nah, karena setiap 100 tahun masukin biji itu. Nah, waktu yang begitu lama ini disebut bahkan satu kapa pun belum kata Buddha. Tapi anggaplah satu kapa. Nah, berarti
waktu yang begitu lama disebut satu kapa. Nah, zaman kita tinggal ini, periode yang kita tinggal ini disebut sebagai bhada kapa. Bhada artinya indah, bisa juga cantik, bisa juga menawan, ya, bisa juga beruntung. Jadi bhada kapa itu adalah kapa yang beruntung, kapa yang indah. Nah, kenapa kapa yang indah ya? Jadi dijelaskan bahwa di awal terbentuknya alam semesta, karena alam semesta ini kan satu hari akan hancur ya, kemudian terbentuk lagi. Nah, tapi setelah waktu yang begitu lama baru hancur, kemudian pelan-pelan terbentuk lagi. Nah, itu ada 4 proses. Jadi pertama hancur, kemudian ini proses yang pertama. Proses yang kedua adalah eh, kosong. Jadi karena habis hancur kan kosong, nggak ada alam semesta. Nah, ini juga sama lamanya. Proses hancurnya sama dengan proses kosongnya begitu lama ya. Jadi ini adalah 2/4 ya. Kemudian proses ketiga adalah proses terbentuk lagi. Juga membutuhkan waktu yang sama panjangnya. Nah, kemudian proses setelah terbentuk dia bertahan seperti itu. Ada ya, eksis. Nah, jadi ada 4 proses, 4 fase ya. Nah, masing-masing fase juga waktu yang sangat lama. Nah, satu hari waktu setelah terbentuk lagi alam semesta, ya awal terbentuknya alam semesta, itu akan muncul satu buah jenis teratai. Nah, para dewa atau para Brahma itu biasanya menunggu-nunggu waktu ini. Karena pengen tahu di kapa kali ini itu ada berapa teratai yang berbunga. Ya, nah jadi pada kapa kali ini ya, yang masa kita tinggal sekarang ini, nah waktu teratai itu berbunga itu ada 5 kuncup, ada 5 yang bermekar ya, 5 teratai yang mekar. Nah artinya apa? Artinya di kapa ini ada 5 Buddha akan muncul di dunia ini. 5 Buddha ya. Ya tentunya tidak bermunculan bersama-sama ya. Setelah satu muncul kemudian lenyap, kemudian untuk waktu yang lama tidak ada lagi ajaran Buddha, kemudian muncul lagi Buddha yang baru. Kemudian orang baru mulai tahu ajaran Buddha, kemudian Buddhanya sudah parinibbana, kemudian ajarannya masih bertahan, kemudian akhirnya ajarannya hilang sampai muncul lagi Buddha yang berikutnya. Kemudian mulai lagi ada Buddha Sasana, kemudian lenyap Buddha Sasana. Ya demikian sampai 5 Buddha. Nah, Buddha Gautama sendiri di kapa ini adalah Buddha yang keempat. Nah, masih ada satu Buddha yang belum muncul di kapa ini, yaitu Buddha Meteya atau lengkapnya Ari Meteya. Nah, itu yang akan muncul di masa datang setelah masa ajaran Buddha Gautama lenyap. Kemudian setelah lenyap juga akan membutuhkan proses waktu yang lama, tidak ada Buddha sama sekali. Kemudian baru pada saat umur manusia pada saat itu 100.000 tahun. Rata-rata umur manusia 100.000 tahun. Nah, pada saat itu Bodhisatta Arimeteya turun dari surga Tusita, lahir sebagai manusia di kalangan di kasta Brahmana. Kemudian baru menjadi Buddha, Arimeteya Buddha. Nah, ini tentang kapa. Jadi disebut sebagai Bhada Kapa karena di kapa ini ada 5 Buddha yang akan muncul sebelum nanti akhirnya alam semesta yang kita tinggal ini akan lenyap. Ya, sebelum lenyap ada 5 Buddha yang muncul. Nah, dijelaskan bahwa di dalam Seriwa Wanija ini ya, Seriwa Wanija Jataka. Nah, di sini di Bhadakapa ini ya, kalau kita hitung mundur
5 kapak. Ya, 5 kapak. Jadi sebelum Bhadakapa ya kalau kita muncul, kalau kita hitung ya, karena waktu cerita Jataka ini diajarkan kan Buddha Gotama lahir. Jadi bahkan sebelum munculnya Buddha Gotama ya, karena masih cerita Bodhisatta ya. Nah, jadi 5 kapa sebelum Bhadakapa ini. Nah, itu ada di kota Seriwa. Hiduplah seorang pedagang. Nah, apa yang pedagang ini jual? Dia pedagang bukan pedagang sayur, bukan pedagang apa-apa ya, tapi dia sejenis ornamen atau sejenis perhiasan. Nah, kalau kalian pernah lihat di pagoda Myanmar, biasanya ya di Myanmar ya. Nah, kalau kalian lihat di pagoda Myanmar, itu biasa ada di sekelilingnya ada pilar-pilar. Nah, di pilar itu, di ujung pilar biasanya ada sejenis burung. Kita sih sebut dalam bahasa Pali disebut burung hangsa. Hangsa. Nah, tapi bukan angsa ya. Nah, entahlah angsa atau bukan, tapi katanya burung ini tuh dia yang pelindung Tipitaka. Lambang ya, lambang pelindung Tipitaka. Nah, mungkin seperti Phoenix ya, Phoenix kali. Nah, jadi dia burung surgawi ya. Nah, biasanya kalian bisa lihat di pilar yang mengelilingi pagoda. Nah, di ujung pilar itu ada burung ini. Seperti ayam, kelihatannya juga seperti angsa seperti itu ya. Tapi agak cantik dikit lah, kayak phoenix begitu. Nah, biasanya paruhnya, di paruhnya itu digantung kayak sebuah bola gitu. Nah, bola-bola seperti itu atau ornamen-ornamen seperti itu, nah itu zaman dulu itu kayak terbuat dari kaca ya bola itu. Ya zaman sekarang mungkin supaya nggak mudah pecah kali ya karena takut ditiup angin mungkin dari plastik atau sejenisnya ya. Nah tapi biasanya itu terbuat dari kaca. Nah itu bisa dijadiin mainan juga bisa dijadiin perhiasan juga bisa ya. Kayak mutiara tapi agak besar bentuknya gitu. Nah, itu ada zaman dulu pedagang yang menjual seperti barang-barang seperti itu ya. Nah, kita sebut saja sebagai penjual ornamen, pedagang ornamen ya. Nah, jadi pada saat itu di kota Seriwa ada ada banyak pedagang itu ya. Tapi di kota ini dia di pasar, biasa orang dagangnya di pasar. Nah, di pasar itu ada peraturan bahwa eh, mereka sudah bagi-bagi daerah-daerah dagang, ya. Nah, tapi kalau di satu kotak misalnya, di satu daerah, di satu daerah yang sudah dibatasi, kalau pas lagi ada pedagang, yang satu pedagang, maka pedagang yang lain nggak boleh masuk daerah tersebut. Nah, jadi di suatu waktu yang sudah dibatasi ya, hanya ada boleh satu pedagang. Nah, pada saat pedagang yang satu, dia berjualan di daerah yang satu ya. Nah, pedagang yang lain berjualan di daerah yang lain. Nah, jadi kayak di rotasi begitu, giliran. Nah, dagangnya begitu, ya. Nah, jadi waktu itu ada banyak pedagang. Nah, tapi cerita ini mau menyorot ada dua orang pedagang. Yang satu bijaksana, ya, seperti biasa. Yang satunya ini serakah. Nah, yang bijaksana, dia awalnya berjualan di tempat yang lain. Nah, kemudian jadi dia ini kota ini ya di pinggir sungai ya, namanya Nilawaha sungai, sungai Nilawaha. Nah, dia di dekat sungai ya. Ada kota lain namanya Aritapura. Aritapura. Nah, jadi kota Seriwa ini di pinggir sungai Nilawaha, kemudian di seberang sungai sana ada kota lain namanya Aritapura.
Nah, di Seriwa, kota Seriwa ini ada cerita tentang dua jenis pedagang, yang satu bijaksana, yang satu serakah, ya, nafsu besar. Eh, jadi waktu si pertama-tama si serakah ini yang jualan ya di satu tempat itu. Nah, di tempat si pedagang serakah ini berjualan ya, mereka berjualan barang yang sama ya, yaitu ornamen yang tadi. Nah, di tempat itu ada seorang nenek dan seorang cucunya, cucu perempuan ya. Kemudian si siapa cucunya ini, cucu perempuannya ini, dia pingin punya ornamen itu, mainan bola kaca itu. Nah, dia pingin beli, tapi nenek sama cucung ini orang miskin, baju pun sobek-sobek. Hanya tinggal beberapa barang-barang peninggalan aja eh, yang tersisa di rumahnya itu, karena kan ndak punya uang ya, kalau butuh apa-apa jual sedikit, jual sedikit, jual sedikit begitu. Akhirnya juga sudah mau habis. Yang sisa apa? Tidak banyak. Nah, tapi ada satu mangkuk yang kotor, dekil, kalau kelihatan dari luar kotor dekil ya. Tapi mangkuk ini sebetulnya dulu adalah milik seorang juragan kaya, orang kaya ya. Nah, itu juga sebetulnya mangkuk terbuat dari emas, emas asli ya, mangkuk emas. Nah, jadi si nenek pun tidak tahu sebetulnya nilainya berapa, dan ini sebetulnya emas asli juga nggak tahu nenek ini ya. Jadi karena kotor dan udah tertutup kayak karat seperti itu ya. Jadi dia mau menukar mainan itu dengan mangkuk ini. Nah, jadi dia kasih ke pedagang yang serakah itu mangkuk ini ya, dia mau dilihat harganya berapa gitu, bisa beli apa gitu. Dia berharap bisa beliin mainan itu buat cucunya ya. Nah, jadi pada saat si pedagang yang loba, pedagang yang serakah ini, dia lihat mangkuk itu. Kemudian dia pakai ujung jarum, dia gesek sedikit. Nah, kelihatan, oh, dia sudah tahu ini emas. Ini emas nilainya luar biasa. Tapi dia punya akal bulus ya. Dia eh, tidak baik. Dia pengennya apa? Kalau bisa mah eh, dia dapat mangkuk tapi tidak beri apa-apa, nggak tukar apa-apa ke nenek. Jadi dia bilang, ini mangkuk besar ini nggak ada nilainya, dia bilang, nggak berharga sama sekali, dibuangnya di depan nenek itu. Terus dia pura-pura pergi. Maksudnya apa ya? Nanti kembali lagi kan? Kembali lagi karena nenek itu sudah kecewa kali kan? Nggak ada nilainya, dia bisa kembali lagi. Dia tukar aja dengan barang mainan yang nilainya sedikit gitu. Nah, itu harapan dia. Nah, tapi setelah pedagang yang satu pergi, pedagang yang lain kan datang. Nah, pedagang yang bijaksana yang datang. Nah, setelah datang, cucunya juga pengen merengek beli mainan kaca itu, bola kaca itu. Nah, jadi nenek ini juga nggak ada apa-apa lagi yang ditukar, tinggal mangkok itu ya. Dia bilang, kasih mangkok itulah ke orang bijaksana itu, pedagang bijaksana itu. Dia bilang, mau tukar sama mainan gitu. Nah, terus pedagang bijaksana itu lihat, oh, ini emas asli. Nah, terus dia bilang yang jujur sama nenek itu, Nek, ini mangkuk adalah mangkuk dari emas asli. Nilainya itu 100.000, dia bilang. Nah, 100.000 mungkin bukan 100.000 duit kita kali ya. 100.000 itu ya biasa zaman dulu uangnya sendiri, uang logam itu ada campuran emas, ada campuran perak. Kalau kalian pernah lihat film kungfu zaman dulu, nah itu logamnya juga kayak batu-batu kecil begitu loh. Uang logamnya bukan logam yang kayak kita sekarang rapi, ada lambangnya, dicap. Enggak, jadi mereka itu betul kayak metal-metal yang di eh,
dicampur-campur gitu, terus jadi kayak satu gumpalan, udah itu duit, nah, mereka bilang. Nah, jadi begitu. Nah, sebetulnya nilainya juga tinggi ya satu logam itu, kayak begitu. Nah, dia bilang ini nilainya 100.000. Dia bilang saya barang-barang dagangan saya nggak ada yang nilainya 100.000, dia bilang. Jadi nggak ada mainan bola kaca itu yang nilainya 100.000, dia bilang ke nenek itu. Terus nenek itu bilang, oh sebelumnya pedagang itu bilang ini nggak ada harganya, tapi kamu bilang ini emas asli, dia bilang. Ya udah kalau begitu terserah kamulah mau ganti dengan apa. Nah, terus dia bilang ke pedagang bijaksana itu kan nenek itu ya. Kemudian pedagang itu eh, dia bilang, oh udahlah biar nenek ini juga ndak rugi, dia juga ndak rugi, jadi dia kasih duit ke nenek itu 500. Nah 500 apa juga nggak tahu ya, pokoknya 500 bersama dengan mainan kaca yang nilainya juga 500. Semua sisa mainan-mainan kacanya itu semua dikasih. Nah, gitu. Jadi dia ringan bawaannya ya, hampir habis ya. Nah, jadi dia bawalah itu, nenek juga senang lah, banyak, dapat banyak ya. Jadi dua-duanya senang. Pedagang senang, nenek pun senang. Cucunya apalagi. Nah, kemudian si pedagang serakah kan balik lagi. Nah, pas balik lagi dia bilang, mana mangkuk jelekmu itu? Ya udah saya tukar sama nih satu bola kaca. Dia kasih gitu ke nenek. Terus nenek bilang, hah? Kamu bilang gak ada nilainya. Tadi ada pedagang bijaksana. Dia bilang, ini nilainya 100.000. Dia bilang, udah diambil sama dia. Kita juga sudah dapat banyak juga. Terus dia, pedagang apa? Pedagang serakah ini langsung saking sedihnya, saking kecewanya, saking merasa tertipunya, dia bengong sebentar, nggak sadar. Nah, terus setelah dia mulai sadar lagi, dia baru pikir, oh, habislah yang tadinya 100.000 berharga buat dia, sekarang dia tidak dapat apa-apa. Jadi semua duit dan barang dagangannya itu dia taruh, dia lempar di depan rumah orang, kemudian dia kejar si pedagang bijaksana itu. Nah, dia mau pukul mati itu orang bijaksana itu. Terus mau rampas kembali mangkuk emasnya. Jadi dia cuma bawa pergi apa? Itu. Kalau kalian tahu timbangan ya, timbangan zaman dulu kan itu kayak lambang Libra itu loh. Nah, ada kanan, ada kiri. Nah, terus yang menghubunginya apa? Sebuah kayak batang logam ya, logam menghubungkan kanan dan kiri itu yang sebagai pengimbangnya itu. Nah, itu tongkat logam batangan itu yang dia bawa, dia pegang, dia kejar, dia mau pukul itu orang yang pedagang bijaksana itu. Nah, sampai di apa? eh, Batas sungai ya, di pinggir sungai. Nah, ternyata si pedagang bijaksana itu sudah naik kapal, sudah lewat setengah dari sungai, sudah hampir sampai ke seberang sana. Di seberang sana kota apa? Yang tadi kita lupa, Arithapura, kota Arithapura. Nah, si pedagang bijaksana itu sudah mau sampai di seberang sana kan, di kota Arithapura sana. Terus dia sembari bawa itu mangkuk emas dan sisa jualannya itu. Nah, jadi si pedagang serakah ini lihat, oh saingannya udah jauh, dia nggak bisa dapat itu mangkuk emasnya lagi. Jadi karena saking marahnya itu kan dia pikir, oh sudah tidak bisa dapat lagi itu mangkuknya, mangkuk emasnya itu. Akhirnya dia saking marahnya dia muntah darah di tempat itu juga. Nah, kemudian karena muntah darah gitu ya, dia akhirnya meninggal di sana juga. Nah, itulah cerita ini ya. Jadi kesimpulannya adalah yang serakah ini, pedagang serakah ini adalah
di zaman Buddha itu Bante Dewadatta. Kemudian pedagang yang bijaksana itu adalah Bodhisatta atau calon Buddha. Nah, semenjak itulah Bante Dewadatta itu selalu uh, membenci Buddha, membenci Bodhisatta di kehidupan apapun dia selalu ingin mencelakai Bodhisatta. Nah, karena inilah cerita inilah. Jadi inilah awal kebencian atau awal dendamnya Bante Dewadatta terhadap Buddha itu loh. Nah, ini ya. Nah, jadi pelajaran apa yang kita bisa petik dari Jataka ini ya? Pertama, itu kalau kita bermata pencaharian ya, nah itu kita harus bermata pencaharian yang jujur, ya, yang lurus ya. Nah, ini seperti pedagang yang serakah ini ya, karena dia tidak lurus, picik ya, licik, terus penuh tipu muslihat. Nah, jadi waktu dia meninggal itu batinnya eh, capek gitu ya, capek dan penuh kemarahan, penuh kebencian begitu, penuh tipu muslihat. Nah, batinnya tidak damai waktu mati. Akhirnya mati pun sengsara. Terus dengan batin pun yang sengsara gitu. Nah, sedangkan orang yang bermata pencarian baik, dengan benar, dengan jujur, dengan lurus, itu dia happy. Tidak hanya happy di kehidupannya yang sekarang, tapi mendekati kematian pun dia happy, batinnya damai. Karena apa? Dia bebas, tidak tercela, orang tidak bisa mencela apapun dari dia, ya. Nah, itulah jadi keserakan itu mencelakai diri sendiri, bukannya bikin kita kaya, tapi bikin batin itu capek dan menderita ya. Nah, jadi yang kedua adalah kalau kita menemukan sesuatu yang berharga, tapi mungkin tidak kelihatan berharga karena mata kebijaksanaan kita ya, karena kadang tertutup oleh kilesa, kita kira tidak berharga, tapi sebetulnya sangat berharga. Nah, itu pertama untuk memahami sesuatu itu berharga atau tidak, kita butuh bijaksana. Nah, setelah kebijaksanaan kita tahu bahwa sesuatu itu adalah berharga, maka kita harus menghargainya. Kita harus berusaha menyimpan, menjaganya. Misalnya yang kalian anggap berharga di dunia ini apa? Teman-teman Anda, keluarga Anda, kemudian anak-anak, istri, kemudian mata pencarian Anda, kemudian mungkin agama Anda, kepercayaan Anda terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha itu berharga, maka kalian harus jaga. Karena kalau sekarang kalian tidak menghargai, tidak jaga ya, kesempatan yang ada ini, belum tentu satu hari lagi nanti ketemu lagi. Jadi pas Anda bertemu dengan kesempatan yang berharga ini, maka Anda harus hargai, Anda harus jaga. Nah, kalau tidak jaga, ya dia akan pergi. Kemudian kalau sudah pergi, kapan dapat lagi belum tentu. Siapa tahu seumur hidup juga tidak bertemu lagi. Nah, itu adalah keluarga Anda harus jaga, mata pencarian Anda harus jaga. Terus anak-anak Anda adalah generasi masa depan, Anda harus jaga. Kemudian pekerja Anda juga, tanpa mereka Anda tidak bisa punya kekayaan yang sekarang. Jadi Anda harus jaga teman-teman Anda juga, Anda harus jaga relasi-relasi. Nah, khususnya apa? Kepercayaan Anda, keyakinan Anda terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, latihan moralitas, latihan batin Anda, semuanya Anda harus jaga. Nah, kalau Anda tidak jaga sekarang, nanti takutnya Anda akan menyesal. Nah, itu adalah pelajaran yang bisa kita petik dari cerita Jataka ini. Seriwa Wanija Jataka. Sadu, sadu, sadu.